Resep yang pertama, kali ini aku mau bikin masakan kampung, tumis daun pepaya. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan daun pepaya, aku buang batang bagian tulangnya, cuma aku ambil bagian daunnya aja. Supaya rasanya nggak terlalu pahit, ini aku tambahkan daun luntas. Daun luntas sebenarnya tumbuhan liar, tapi kalau dimasak dicampur daun pepaya akan mengurangi rasa pahit dari daun pepaya. Tapi kalau mau pahitnya benar-benar hilang, sebaiknya dikasih tanah angpau. Didihkan air secukupnya, selanjutnya masukkan daun pepaya dan daun luntas. Merebus daun pepaya ini cuma aku gunakan air aja tanpa tambahan lainnya. Kalau merebus daun pepaya, sebaiknya daun pepaya ini tenggelam ke air supaya cepat matang. Selanjutnya ditutup dan masak selama 15 menit. Setelah 15 menit lalu kita buka. Lalu dicek dulu apakah daun pepaya ini udah empuk atau belum. Nah, sepertinya daun pepaya ini udah empuk. Lalu siapkan air. Ini aku pakai air biasa, bisa juga menggunakan air es. Lalu masukkan daun pepaya ke dalam air. Selanjutnya cuci kembali hingga bersih. Ini udah aku cuci hingga bersih. Selanjutnya diperes supaya airnya benar-benar tiris. Nah, ini daun pepayanya udah benar-benar tiris ya. Selanjutnya daun pepaya ini dipotong supaya nanti saat makannya lebih enak. Setelah daun pepaya dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Supaya masaknya cepat, bumbunya mau aku blender saja. Ini aku gunakan 10 biji cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, tanpa air dan tanpa minyak, karena aku maunya bumbunya ini enggak terlalu halus, biar teksturnya seperti diulek. Kalau di blender tanpa air seperti ini, memblendernya lebih cepat. Selanjutnya angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya. Ini aku gunakan teri nasi. Kalau nggak ada teri nasi, boleh diganti teri jenis lainnya. Goreng teri nasi hingga matang. Setelah teri matang, sisihkan ke samping. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Tumis bumbu hingga matang. Setelah bumbu benar-benar matang, diaduk sekalian dengan terinya. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan daun pepaya. Tambahkan sedikit air. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa atau micin. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata dan airnya habis. Bumbunya juga meresap ke dalam daun pepaya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah tercampur merata dan airnya benar-benar habis, tumis daun pepaya ini udah jadi, lalu matikan api. Pindahkan ke atas piring. Masakan kampung ini paling aku suka. Walaupun masih ada sedikit rasa pahit, tapi pahitnya pahit enak. Resep yang kedua, kali ini aku mau masak sayur daun singkong. Masakan sederhana yang enak buat lauk sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku siapkan 1 ikat kecil daun singkong. Ini udah aku buang batangnya dan sudah aku cuci bersih. Dan untuk pelengkapnya ini ada lam toro atau melanding atau pete Cina. Lalu ada teri. Terinya juga sudah dicuci. Lalu ada tempe, ini udah aku iris kotak kecil-kecil. Selanjutnya didihkan air, jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan daun singkong. Lalu kita aduk-aduk hingga daun singkongnya ini tenggelam ke air. Ini nggak tak kasih garam, baking soda, atau bahan lainnya, cuma murni air dan minyak saja. Karena ini jenis daun singkong yang hijau, jadi tanpa dikasih tambahan apapun akan tetap berwarna hijau. Dan ini merebusnya juga nggak lama, cuma 10 menit aja. Nah, ini daun singkongnya kayaknya udah matang. Lalu angkat dan masukkan ke dalam air. Ini aku pakai air biasa. Tapi misalkan mau direndam ke dalam air es juga monggo, bisa disesuaikan dengan selera.
Setelah direbus, daun singkongnya ini aku cuci kembali, selanjutnya diperas hingga airnya habis. Pakai tenaga yang kuat ya, biar benar-benar habis airnya. Jadi sekalian olahraga. Supaya daun singkongnya nggak panjang, ini diiris dulu supaya nanti makannya enak. Tapi untuk yang suka daun singkongnya panjang, nggak perlu diiris. Setelah daun singkong diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 4 biji cabai rawit merah, 3 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar biji, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan, mau diulek boleh, mau di blender boleh, tapi kalau aku suka di blender aja supaya masaknya lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus, matikan dan angkat. Siapkan panci, tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tambahkan 300 ml air, lalu nyalakan api, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Jangan lupa diaduk supaya bumbunya tadi larut. Selanjutnya masukkan lam toro, masukkan tempe, masukkan teri, aduk sebentar, lalu tutup dan masak selama 10 menit aja. Setelah dimasak 10 menit lalu dibuka dan masukkan daun singkong. Aduk dulu sebentar. Karena daun singkongnya tadi sudah direbus hingga matang, jadi cuma diaduk-aduk saja ya, supaya bumbunya meresap ke daun singkong. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan kental. Kalau suka kuah, santannya ini boleh ditambah ya, karena aku maunya nyemek, jadi cuma aku kasih santan 100 ml aja. Selanjutnya aduk dan masak hingga santan mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata, obrok-obrok daun singkong udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan ke dalam mangkok. Obrok-obrok daun singkong ini digaduk enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau masak orak-arik daun kelor. Bisa juga disebut oseng, daun kelor, dan telur. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 ikat kecil daun kelor. Ini aku ambil yang muda. Kalau mau dimasak sebaiknya memang yang muda. Kalau daun kelornya udah tua, nanti akan terasa pahit. Selanjutnya daun kelor ini mau aku petik. Ini aku masak daunnya aja, batangnya nggak aku ikutkan, meskipun batangnya juga masih muda. Mestinya kalau batangnya muda juga bisa dimasak, tapi aku lebih milih daunnya aja. Untuk yang punya tensi rendah, sebaiknya jangan makan banyak-banyak, karena daun kelor ini bisa merendahkan tensi. Tapi sebaiknya untuk yang punya tensi tinggi, akan lebih bagus kalau mengkonsumsi daun kelor lebih banyak. Setelah daun kelor dipetik semua, selanjutnya dicuci hingga bersih. Ini aku cuci 3 kali supaya benar-benar bersih. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah diiris tipis. Kalau masak orak-arik atau masak tumis, aku sukanya bumbunya diiris. Jadi masaknya itu lebih cepat dan enggak ribet. Tapi kalau kalian suka bumbunya dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu ini aku gunakan 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku gunakan 2 biji cabai rawit merah. Tapi kalau suka rasanya lebih pedas, cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak. Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan cabenya.
Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya masukkan daun kelor. Tambahkan sedikit air untuk merebus daun kelornya, lalu aduk dulu sebentar. Setelah daun kelor masuk, sebaiknya besarkan api supaya cepat empuk dan nggak perlu dimasak terlalu lama. Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbunya. Ini aku gunakan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, sejimpit garam, 1 sendok teh saus tiram. Karena daun kelornya cuma sedikit, kalau daun kelornya banyak, saus tiramnya bisa dikasih lebih banyak. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah daun kelor empuk, lalu sisihkan. Tambahkan 1 butir telur ayam. Misalkan telur ayamnya mau dikasih lebih juga boleh. Lalu telurnya diorak-arik. Lalu diaduk, dicampur jadi satu dengan daun kelornya. Masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya menyusut dan udah tercampur merata, orak-arik daun kelor ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini kayaknya enak. Jangan lupa coba resepnya di rumah ya. Resep yang keempat. Kali ini aku mau memasak tumis ikan asin peda dan daun kemangi. Dijamin rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 ekor ikan asin peda. Selanjutnya aku buang kepala, lalu dicuci hingga bersih. Setelah dicuci bersih baru dipotong-potong. Misalkan dibuang durinya dan ikan asin peda ini disuir-suir juga bisa, tapi kali ini aku mau masaknya praktis aja, jadi langsung diiris seperti ini. 1 ekor ikan asin peda ini sekitar 250 gram atau 1/4 kilogram. Setelah dipotong semua lalu kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 100 gram bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak ikan asin peda biasanya paling suka kalau bumbunya dibanyakin, karena aku paling suka sama bumbunya. Cuma dimakan sama nasi aja rasanya udah enak. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 3 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu aku gunakan 5 biji cabai merah keriting. Misalkan mau diganti cabai merah besar juga boleh. Karena aku punya cabai merah keriting, jadi aku gunakan cabai merah keriting aja. Selanjutnya aku gunakan 10 biji cabai rawit hijau. Misalkan suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti dengan cabai rawit merah. Cabai rawit hijaunya juga diiris serong. Setelah cabai diiris semua lalu sisihkan. Ini aku gunakan 2 biji tomat merah diiris tipis. Misalkan mau diiris dadu juga boleh. Kalau suka tomat, tomatnya bisa dikasih lebih banyak. Selanjutnya ini aku gunakan 2 biji tomat hijau diiris tipis juga, sama seperti tomat merah. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan ikan asin peda. Ini aku ratakan dulu supaya bisa matang merata, karena aku menggunakan minyaknya cuma sedikit aja. Jangan lupa dibalik dan digoreng hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Setelah ikan asin peda kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Sebaiknya sisa minyaknya ini jangan dibuang, ini rasanya akan lebih sedap kalau dipakai memasak. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai rawit, cabai merah keriting, dan tomat.
Lalu digongsreng-gongsreng, masak hingga tomat hijaunya matang. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, karena ini yang dimasak ikan asin jadi nggak aku kasih garam. Kalau nggak suka micin, micinnya boleh di skip, boleh diganti kaldu jamur ataupun kaldu bubuk. Supaya tomatnya ini cepat matang, masukkan sedikit air. Selanjutnya masak hingga tomat hijaunya ini matang. Karena kalau tomat hijaunya ini kurang matang, nanti rasanya akan getir. Beda dengan tomat merah. Kalau tomat merah dimakan mentah pun enak. Setelah tomat hijau matang, masukkan daun kemangi. Ini aku gunakan daun kemanginya banyak karena aku suka. Lalu aduk-aduk hingga daun kemanginya ini layu. Setelah daun kemangi layu, masukkan ikan asin peda. Aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah tercampur merata, tumis ikan asin peda kemangi udah jadi. Lalu matikan api, siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget dan menggugah selera. Cocok dimakan sama nasi yang masih hangat.